Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka menentukan atau mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan dalam rangka menyelidiki dan menentukan arah mana dan strategi yang bagaimana untuk memfasilitasi dan menyelesaikan kasus kemelut di SD 03 Tambak Romo. Ini tidak jadi satu, karena di sini ada beberapa peristiwa berjaring lainnya yang mencakup beberapa persoalan krusial yang bisa mengarah pada tindakan pidana. Ini yang menjadi standpoint bahwa untuk mengungkapkan atau menjelaskan dampak hukum yang dibangun dan impedansi dari perlakuan hukum terhadap korban, maka dalam hal ini jika kiranya Saudara Wiwi dan BPPM sebagaimana yang selama ini kami sampaikan, karena di sini adalah suatu bentuk pelanggaran mutatis mutandis yang tidak bisa dipisahkan antara pelanggaran Saudara BB dengan Saudara Wiwi, maka hal ini jika mengena Saudara BB maka Saudara Iwi maka juga terkena dampak dari hukum tersebut. Dan jika Saudara Wiwi kena dampak hukum, maka karambol otomatis lingkungan dinas pendidikan, terutama adalah kepala-kepala sekolah di SD 03 Tambak Romo, juga terkena dampak dari kasus yang dimaksud. Selanjutnya, bahwa hal itu semua sangat penting kita sampaikan karena di sana ada otak jaringan, ada sindikat, tak lain dan tak bukan adalah IWW ini memiliki hubungan-hubungan tertentu, hubungan simbiosis mutualisme yang secara otomatis bisa menyebabkan kasus itu terjadi. Jadi ada jaringan-jaringan yang perlu diungkap, yaitu dugaan keterlibatan Ketua LMD Desa Karangkonang atas nama Semi, keterlibatan waktu itu Ketua RW sekaligus Kami Tua atau Kasih Pemerintahan atas nama Subi dan seluruh keluarga itu, dan juga kepala desa atas nama Warso ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, keterlibatan itu sangat kuat dan rekayasanya juga melibatkan RT waktu itu kalau tidak salah JB dan WS SC. Jadi kepolisian harus melihat hal itu secara komprehensif, mulai dari kejadian pertama persekusi itu dan melihat ke belakang kronologi yang kami sampaikan. Karena sejak kejadian itu kita juga sudah menghimpun informasi tentang sepak terjang Saudara Wiwi di Magelang. Ternyata sudah saya sampaikan, kita selidiki di Magelang juga punya rekam jejak dan sepak terjang seperti itu, juga di Temanggung, di Boyolali, dan di Solo. Waktu itu juga pernah melakukan seperti itu kepada sebuah perusahaan Cina ya. Mungkin sangat sulit kita jelaskan karena waktu itu masih gelap ya. Maka dalam ini yang saya sampaikan adalah sebuah peristiwa yang saya alami saja.
Jadi fokusnya pada peristiwa yang saya alami berupa aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, persekusi, dan penculikan atas saudara Wiwi dan anak saya Hilda Fitria Ayu Desmayani, di mana hal itu semua harus dituntut semua. Bahkan jika siklus seorang ibu terlibat dalam kasus ini, maka harus juga dituntut. Karena ini bukan murni overspell. Jadi mereka mengatakan ini overspell atau mengatakan ini KDRT dan sebagainya itu faide. Adalah murni tindakan keputusan otonomi independensi yang dilakukan oleh Saudari Indah. Seandainya pun dia memiliki prinsip, memiliki pendirian untuk kekeh dan mempertahankan diri, tidak terpengaruh oleh hasutan dan pengaruh, tentu hal itu tidak terjadi. Maka sebelum hal itu dikatakan sebuah reklamasi kasus, atau mungkin ada unsur persekusi atau gratifikasi dan suap di kalangan dinas, maka dalam rangka untuk pengembangan kasus, stakeholder itu penyelidikan kepolisian terutama di tingkat polsek ini sangat penting. Jadi keterangan-keterangan mulai dari Polsek Winong, Polsek Gabus, Polsek Tambak Romo, Polsek Kayen, bahkan Polsek Sukolilo ini sangat kental sekali, juga Polsek Pucakwangi. Ini perlu pencerahan, penjelasan atas kasus demi kasus yang punya intensi tersendiri. Jadi seandainya kasus itu belum tersentuh, kok para pelaku itu masih bersarang dan bikin rame dalam persoalan guru bermasalah ini, bagaimana saya minta tolong dijelaskan langkah-langkah yang harus kami tempuh. Jadi ini sangat urgen sekali agar supaya tidak terjadi perkara baru, tidak terjadi perkara lagi, dan para pihak, para pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi, juga agar ada ketertiban di masyarakat, agar menjadi perhatian selanjutnya, agar kejadian demi kejadian itu terungkap serupa tidak dilakukan oleh yang bersangkutan kepada saya. Maka diperlukan langkah apa? Langkah-langkah yang progresif, baik berupa pemanggilan, penyelidikan kepada para pihak, yaitu kepala sekolah yang dimaksud, ya, dan beberapa person yang perlu ditanyai untuk menguatkan kesaksian saya, yaitu Saudara Suroso Tegal Malang, Saudara Sukowati Suti, Saudara Dahlan Istanto, Saudara Supawatin, Saudara Sunarto, Saudara Sutopo, yang semuanya kiranya adalah kepala sekolah dan staf koordinator Dinas Pendidikan Tambak Romo dapat dimintai keterangannya soal kata aroma tidak sedap atau kesulitan mengungkap kasus ini dengan Saudari Indah Wahyu Widiawati yang dilontarkan Saudara Sutopo lusa. Memang ini perlu pendalaman dan pendekatan yang sinergis dan komunikasi yang harmonis, karena berkaitan dengan waskat jabatan, menyangkut kepentingan orang banyak, juga menyangkut harkat dan martabat pejabat di kalangan teras Dinas Pendidikan. Terus apa yang kita sampaikan tentunya mengandung konsekuensi. Jika maka ya, konsekuensi ini tentu saya siap jika memang keterangan saya ini tidak sinkron dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, maka saya siap untuk mengandung konsekuensi dan tuntutan hukum kepada para pihak. Karena apa? Saya hanya ingin mengajak kolaborasi atau berkomunikasi, mempertimbangkan kembali langkah-langkah apa yang diperlukan kemudian, menimbang mengingat adanya PP nomor 10 1983 Jungto PP 45 tahun 190, dan
tentang izin perkawinan dan perceraian seorang PNS dan konsekuensinya. Jadi ini mengandung konsekuensi logis baik langsung maupun tidak langsung bagi pelaksanaan ketetapan hukuman dan sanksi bagi PNS yang melanggar PP nomor 10 tahun 83, Jungto PP nomor 45 tahun 90 tentang adanya perkawinan dan perceraian yang diselenggarakan di luar izin dan sepengetahuan keluarga dan suaminya. Jadi ini main hakim sendiri. Menimbang mengingat adanya suatu peristiwa kejadian yang mendahului terkait dengan perampasan dan penculikan atas Saudari Indah Widiawati dan anaknya dan tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum dan oleh gerombolan sedang dalam penyelidikan atau pelacakan kepolisian itu, mohon ada upaya penyelidikan lanjutan yang komprehensif, objektif karena menyangkut perhitungan LHK, penggelapan, pencurian, penipuan, dan dugaan adanya maladministrasi atau overmah jabatan di lingkungan dinas pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam surat laporan saya. Bahwa hal itu mungkin melampaui dari suatu jabatan tertentu, jadi melampaui dari suatu perkara sebelumnya, maka hal itu patut diduga dapat dimintai keterangan adalah oknum-oknum kepala sekolah sebagaimana tersebut yang seolah-olah menutup mata dan tidak mau berkoordinasi dengan kepolisian dalam keadaan ornol atau dalam keadaan seolah-olah tidak tahu apa-apa. Jadi seharusnya dalam status quo ya, seharusnya para pejabat ini kembali membaca bahwa di sana ada suatu peristiwa gitu. Jadi membaca adanya suatu peristiwa apa yang mendahului dari kejadian itu, sebab musabab dan action. Jadi tidak mungkin kalau cuma wacana dan pemikiran orang itu dituntut. Orang bermain wacana, bermain politik. Jadi konsep hukum itu juga ada seninya, Pak. Ya, jadi fokusnya pada penculikan dan perampasan alas hak orang lain. Jadi fokusnya ini para pejabat mestinya membaca dan menggali peristiwa apa yang mendahului, sebab Saudari Wiwi sudah ribuan kali ya dilaporkan kepada polisi atas kejadian demi kejadian tersebut kok tidak ada tindak lanjutnya. Maka atas dasar laporan ini yang kami maksudkan karena memang adanya dugaan adanya jaringan sindikasi yang membau atau membagingi semua tindakan perbuatan yang diduga melanggar hukum dan aturan-aturan peraturan yang dilakukan oleh Saudara IWW, maka mohon APH untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam hal ini, yaitu terutama Polsek Gabus karena TKP dari peristiwa itu di Gabus. Dan tentunya yang paling netral adalah kami meminta adalah Polsek Gabus sebagai tempat atau wilayah hukum atau tempat kejadian perkara, yaitu di Jalan Gang Masjid Mojolawaran Gabus, di mana persekusi dan eksekusi atau penculikan itu terjadi. Adapun nanti rumor yang berkembang terhadap lainnya, tentu orang itu kalau maling kan buat digebukono tentu akan membela diri seolah-olah dirinya itu benar. Jadi jangan melihat buntutnya, kalau memang ada orang mukul maling itu yang kena perkara yang mukul. Jangan seperti itu. Jadi semua kejadian itu mungkin ada awalnya, ada eksekusinya, ada perampasan dan penculikan yang dilakukan oleh sebuah gerombolan mafia yang tersebut kami sampaikan. Saya tahu bahwa mungkin ya ada beberapa orang yang mungkin nanti tersinggung dengan pernyataan yang kami sampaikan, karena di situ adalah
suatu itikat baik. Kalau tersinggung malah baik, itu berarti kroso gitu Pak. Jadi sebuah indikasi dugaan keterlibatan ada otak jaringan tersangka yang diduga adalah kepala sekolah di SD Tambak Romo terkait adanya indikasi terlibat di dalam merancang, merekayasa, menginisiasi, dan membantu memfasilitasi tindak kejahatan yang dilakukan IWW, otomatis turut menyembunyikan pelarian daripada IWW. Ini bisa terkena indikasi obstruct of justice, berusaha untuk menutup-nutupi suatu kejahatan. Maka dalam hal ini kita meminta Polsek Gabus ya menindaklanjuti hal ini dan mohon yang menghimpun data kejahatan yang dilakukan IWW adalah kepolisian tentang motif dan modus dalam berkamuflase. Jadi tiap bulan barangkali per 3 bulan itu pindah tempat atau pindah kos dan pindah identitas. Jadi meracun lingkungan dengan membuat identitas palsu dan mengaku ini itu. Nah, kita kembali bahwa kisah itu berasal atau berawal dari kasus kejadian penculikan dan perampasan yang tidak jelas dilakukan oleh oknum tersebut, bahwa benar terjadi rekayasa keraman penculikan dan aksi brutal, arogan, anarkisme, aksi membawa kabur atas anak dan istri sah korban, sehingga korban merasa diancam, ditakut-takuti, dan dianiaya lagi jika melapor ke polisi, dan sudah terjadi aksi persekusi lanjutan tersebut berkali-kali di tempat lain selain dari di Mojolawaran. Bahwa saya sangat tahu bahwa saya ini telah diapusi gitu Pak. Jadi saya sudah diapusi atau dilibatkan setiap tahun, nama saya dipakai untuk cek bon di beberapa bank. Jadi sebelum saudara IWW ini kabur dari rumah, dia melakukan bon-bon, Pak, cek bon atau menguras harta benda dari keluarga besar suaminya, cek bon ke sana kemari, terutama di keluarga-keluarga dari korban itu. Setelah mendapatkan maksudnya telah mendapatkan uang sekian banyak, dia merancang untuk kabur dari rumah dan mencari pembela seorang oknum anggota polisi gitu. Jadi kepolisian itu atau oknum polisi itu dipakai untuk backing dari sistem kejahatan yang dilakukan IWW, yang mungkin kejahatan itu juga sudah dirancang, dibuat sejak dari Magelang sana. Maka dari ini kami menyampaikan beberapa hal yang mungkin tidak diketahui oleh publik, bahwa tidak kok langsung dari tempat kejadian itu langsung hilang sampai sekarang, tetapi dari kejadian atau TKP itu saudara IWW mengajak konsorsiumnya atau teman-temannya, ya, gerombolannya itu masuk ke rumah saya untuk menguras harta benda kami, termasuk surat-surat berharga dan lain sebagainya, yang sudah dipersiapkan sangat matang, sehingga saya tahu bahwa saya ini dikibuli. Dan saya sadar, saya ingat bahwa sebelum kabur dari rumah dia sudah melakukan pemutarbalian fakta, yaitu membawa kabur 2 sepeda motor, yaitu Revo dan Suprafit, dan mengajak saya utang ke saudara saya, yaitu Bapak Kasnadi 12 juta dari Fastabik, KSU Intan Bilian, dan diambilkan insentif dari gajian dia. Pertama diambilkan 20 juta sampai 40 juta kalau nggak salah di BKK Pati, dan saya disuruh tanda tangan cek kosong. Itu kan artinya bahwa saya
memiliki otonomi dan memiliki hak atas dia atas tanda tangan itu. Jadi yang saya pertanyakan adalah status pada kejadian persekusi tahun 2011 hingga tahun 2017. Itu yang saya tanyakan. Untuk hal yang lainnya ini adalah kriminal murni, yang itu bukan tanggungan saya. Kalau yang sebelumnya adalah perdata. Jadi utang-utang bersama saya itu perdata karena nanti saya ikut nanggung. Sedangkan setelah itu adalah pidana kriminal murni karena itu adalah sebuah pemalsuan dan penipuan dokumen. Saya sudah menyampaikan berkali-kali apa yang dalam konsorsium yang saya bangun, saudara IWW mengakuisisi sekira kalau nilai uangnya adalah 470 juta dan dia rancang untuk kabur, dan kebetulan dengan disebut-sebut oleh saudara AS, saudara JS, dan seorang anggota polisi yang keterangannya adalah Pak Amlis ya. Dari keterangan Pak Aglis bahwa Pak Sumarsono, Pak Marno, atau mungkin entah siapa, entah Pujiono, entah Budiono, atau entah Bambang, yang tentunya saya tidak tahu menahu adanya keterlibatan preman di Kedalingan atas nama Sukandar, yang itu mungkin ada kaitannya masih hubungan dengan saudara DR, yang masih saudara dari saudara H di Pojok atau Sumber Mulyo, diduga ada kaitannya dengan saudara HN dan J. Ini mungkin nanti bisa didalami keterlibatan saudara Hardi. Kita udah minta konfirmasi kepada saudara Hardi, tetapi tidak bisa kita temui. Dihalang-halangi oleh istrinya, mengatakan kalau saudara Hardi stroke. Jadi ini jelas ada sindikatnya, kemungkinan yang nyopiri atau mengambil saudara IWW dari tengah jalan adalah sindikat Hardi CS. Dari kasus ini kita bisa kembangkan adanya keterlibatan saudara, kalau dari dalam adalah Estia ya, dan saudara Mulyadi, yang juga mungkin ada kaitannya dengan waktu itu adalah BBPM yang adalah anggota Polsek Sukolilo. Dan hal ini saya menganalisa, mohon untuk dapat dikoordinasikan dengan Lidik 1 Pak Arif, Lidik yang lain, keterangan mungkin di Lidik 4 Pak Muhari waktu itu, Bu Puji. Dan waktu saya lapor ke Polsek Pati Kota, kanitnya masih Pak Muhari, dan Pak Muhari waktu itu kalau tidak salah masih ambil S2 Pak di Semarang dan belum ketemu. Dan saya dibawa Pak Wowo ya untuk ketemu Pak siapa Arif ya di Polres. Jadi poin saya sampaikan bahwa hal ini bisa menyeret banyak pihak dan banyak kepentingan orang yang memanfaatkan kasus ini. Kita juga nanti akan membuka keterangan-keterangan jika ada pihak yang minta keterangan, karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Selain juga saya harus menjaga karena ini kepentingan rahasia jabatan. Itu tentunya yang dapat kami sampaikan atas perhatian semua pihak, dan keterangan ini untuk dapat menjadi keperhatian awal agar kita sama-sama berhati-hati dan waspada, jangan sampai kecolongan langkah para penipu ini Pak. Itu yang dapat kami sampaikan pagi ini atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari Bapak yang terhormat Bapak Kapolsek Winong, Bapak Kapolsek Gabus, Bapak Kapolsek Tambak Romo, Bapak Kapolsek Kayen, Bapak Kapolsek Sukolilo. Saya sampaikan terima kasih atas kerjasamanya yang selama ini memberi keterangan yang terbaik dan memberi akses kepada saya untuk bersama-sama membantu mengungkap kasus yang mengular ini. Itu tentunya yang dapat kami sampaikan. Temuan yang terbaru akan kami berikan nanti, kalau ada temuan baru lagi akan saya berikan, ada fakta baru akan kami berikan agar kasus ini bisa kelar dan diselesaikan secara hukum. Jika memungkinkan hal itu mengandung tuntutan pidana, biar nanti dituntut secara pidana. Kalau memang perdata ya
agar mempertanggungjawabkan secara perdata. Itu tentunya yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, saya sampaikan selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.